Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardiani Karoma dengan NIM 2117022, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diajarkan oleh Ibu dosen Febrianti Yulisatriani, SPD, IMPD. Di sini saya akan menjelaskan materinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Pengertian model pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah pengaturan mengenai isi bahan ajar, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan memperhatikan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan agar siswa mendapatkan ijazah pada akhir tahun pendidikannya, atau juga disebut bisa Miswanto 2015 sampai 2018. Lalu yang kedua itu adalah tentang model. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk notatif, matematis, grafis, serta lambang lainnya. Dapat juga disimpulkan oleh model. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk pengembangan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah, dan sekolah. Lalu yang kedua itu adalah B. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Berikut terdapat 6 model pengembangan kurikulum sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah 1. Model Taylor, 2. Model Taba. Lalu yang ketiga itu model Wheeler. Lalu yang ketiga itu model Niskolis. Keempat itu model Sipalk. Dan kelima itu model Sailor. Lalu yang ketiga yaitu adalah tentang C. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, yaitu tentang dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu tentang yang pertama adalah 1. Ruang lingkup, lalu yang kedua itu urutan, lalu yang ketiga itu keseimbangan, keempat itu terpadu, lalu yang kelima itu keseimbangan, lalu yang terakhir itu adalah tentang waktu. Lalu yang keempat yaitu adalah tentang D. Prosedur memperorganisasi kurikulum. Beberapa cara memperorganisasi kurikulum dalam kurung buka Zainal Arifin 2011, yaitu tentang sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah reorganisasi melalui mata pelajaran. Lalu yang kedua, reorganisasi dengan cara tambal sulam. Lalu yang ketiga itu reorganisasi melalui analisis kegiatan. Lalu yang keempat itu reorganisasi melalui fungsi sosial. Lalu yang kelima itu reorganisasi melalui survei pendapat. Lalu yang keenam itu reorganisasi melalui studi kesehatan. Lalu yang ketujuh itu reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Lalu adapun yang nomor 5 yaitu E. Model-model organisasi kurikulum di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Lalu yang kedua itu kolesterat kurikulum atau juga disebut mata pelajaran gabungan. Lalu yang ketiga itu adalah broad flight, biasa juga disebut cukupan luas. Lalu yang keempat itu integrated kurikulum, bisa juga disebut kurikulum terpadu. Lalu yang kelima itu connected kurikulum, bisa juga disebut kurikulum inti. Lalu yang keenam itu expired kurikulum, bisa juga disebut aktif kurikulum. Faktor-faktor organisasi kurikulum memperhatikan beberapa komponen
di dalamnya untuk menjadikan proses belajar lebih terarah dan lebih efektif secara lebih efektif. Berdasarkan prosedur dalam mereorganisasi kurikulum, bahwa setiap pengembang kurikulum survei dan menganalisis serta menyimpulkan sehingga mata pelajaran yang disampaikan mampu bersaing dengan dunia yang semakin maju. Organisasi merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, karena hal itu menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disiapkan untuk peserta didik, dan menentukan peran pendidik dalam hubungan atau implementasi kurikulum. Oke, materi saya yang sudah saya jelaskan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan dari omongan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.